له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ikhwah billah, jamaah taklim subuh Masjid At-Taubah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam satu majelis yang insyaallah majelis ini merupakan majelis yang penuh dengan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan hukum gadai, yaitu kalau saya tidak salah hari ini kita mau masuk pembahasan tentang hukum gadai syariah. Betul atau salah? Yang terakhir apa? Gadai. Mana dia? Nggak bisa muncul. Jadi terkait dengan gadai syariah, ya, pertama kita akan mempelajari tentang latar belakang kenapa munculnya gadai syariah, ya, atau sejarah tentang munculnya gadai syariah. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasannya latar belakang gadai syariah itu lahir tentunya sebagai suatu upaya untuk melakukan koreksi, ya, terhadap kegiatan daripada gadai konvensional, ya. Nah, sedangkan gadai konvensional itu sendiri kita sama-sama mungkin pernah tahu bahwasanya itu diawali dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh penjajah Belanda, ya, saat Belanda dengan organisasinya VOC, ya, itu mendirikan Bank Van Liening di Batavia tahun 1746. Kemudian setelah pegadaian itu beroperasi, ya, nggak lama kemudian masuk penjajah Inggris, ya kan? Masuk penjajah Inggris, KP Inggris, yang kemudian untuk pegadaian itu sendiri dikonversikan atau diswastanisasikan, ya, untuk pengelolaannya. Jadi orang-orang swasta bisa mendirikan atau bisa melakukan aktivitas bisnis pegadaian, ya, dengan syarat apa? Harus ada izin dari pemerintah setempat. Nah, kemudian setelah itu masuk kembali Belanda, ya, maka dikembalikan posisi pegadaian saat itu menjadi dinasionalisasikan lagi, menjadi hak khusus untuk dari pemerintah. Jadi swasta tidak bisa mengelola gadai. Nah, tahun 1901. Nah, kemudian pada tanggal 1 April 1901 diresmikanlah pegadaian negara di Sukabumi, sehingga tanggal 1 April ini menjadi hari ulang tahun daripada pegadaian itu sendiri, ya. Nah, kemudian setelah itu masuk penjajah dari Jepang, ya. Ketika Jepang masuk, pegadaian tidak terlalu mengalami banyak perubahan. Namun setelah kita merdeka, ya, maka perusahaan pegadaian itu yang merupakan warisan daripada kabir penjajah itu kemudian memang tidak dibubarkan, tapi justru malah dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia saat itu, ya, dengan mengalami beberapa perubahan status.
diawali saat pertama kali berdiri, status daripada Pegadaian itu adalah sebagai perusahaan negara. Kemudian berubah menjadi Perjan, perusahaan jawatan, dan terakhir itu menjadi perusahaan umum negara atau Perum, ya, menjadi Perum Pegadaian. Ya. Nah, ini berdasarkan PP nomor 10 tahun 1990 dan 103 tahun 2000. Nah, lalu kemudian kita akan lihat cikal bakal Pegadaian Syariah. Ya. Kalau tadi kita masih bicara tentang Pegadaian konvensional, kemudian sekarang kapan Pegadaian Syariah itu mulai berdiri? Ya. Nah, tentunya berdirinya Pegadaian Syariah ini setelah adanya bank konvensional, ya, berubah menjadi bank syariah dari tahun 1992, yaitu yang pertama kali didirikan adalah Bank Muamalat. Nah, jadi Bank Muamalat ini sebagai bank syariah pertama, ini yang men-trigger lembaga-lembaga keuangan yang lain untuk merubah status dari konvensional menjadi syariah. Nah, termasuk nanti ada asuransi. Kemarin kita sudah bahas tentang asuransi menjadi asuransi syariah. Kemudian sekarang kita bahas tentang Pegadaian. Jadi Pegadaian pun berubah menjadi Pegadaian Syariah atau menciptakan Pegadaian Syariah. Nah, ini setelah para general manager Pegadaian saat itu melakukan studi banding ke Malaysia, ya, belajar tentang Pegadaian Syariah. Nah, setelah pulang, ya, akhirnya dengan didukung oleh fatwa MUI, ya, tahun 2002 tentang rahan, tahun 2002 juga tentang gadai mas, dan tentang rahan tasjili tahun 2008, nah, barulah, ya, mulai berkembang yang namanya Pegadaian Syariah. Nah, jadi dasar daripada kegiatan gadai syariah di Indonesia itu adalah mengacu kepada 3 fatwa MUI ini, ya, mulai dari fatwa tentang rahan tahun 2002, lalu fatwa tentang rahan emas tahun 2002 juga, dan fatwa tentang rahan tasjili tahun 2008. Rahan tasjili ini adalah rahan ataupun gadai yang dijadikan objeknya itu adalah hanya sekedar bukti kepemilikan saja. Ya, kalau dulu sebelum ada fatwa ini, orang menggadaikan motor itu harus motor yang digadaikan. Ya, saya ingat itu dulu waktu zaman saya sekolah SMP, ya, SMA, masih bolak-balik proyek. Ya kan, setiap hari pulang perginya sekolah itu melalui proyek. Dan sebelum proyek, samping kali itu ada kantor Pegadaian, ya kan? Nah, di kantor Pegadaian itu, kalau saya lihat itu sering berjejer motor, banyak, ya Pak, ya, berjejer motor dulu. Karena memang dulu, ya, syarat gadai itu adalah dengan barangnya langsung. Ya, motor tuh pinggiran kali itu banyak banget itu waktu itu. Ya. Nah, itu masih belum ada fatwa tentang rahan tasjili. Nah, setelah ada fatwa rahan tasjili, ya, maka yang terjadi apa? Ya udah, nggak perlu motornya, nggak perlu digadaikan. Yang digadaikan apa? Bukti kepemilikannya, BPKB-nya aja, gitu. Ya, begitu pula mobil juga sama, nggak perlu mobilnya, BPKB-nya sudah cukup. Nah, itu namanya rahan tasjili. Yang penting bukti kepemilikannya itu memang mempengaruhi dari sisi nilai barang yang digadaikan. Kalau tidak ada, dia pasti akan drastis nilainya turun. Ya, contoh motor kalau dijual dengan BPKB dan STNK itu harganya tinggi. Tapi kalau tanpa BPKB harganya berapa? Ya, paling berani beli 2 juta. Betul nggak? Ya, kalau motor dijual tanpa BPKB,
berani beli 10 juta Bapak, motor tahun 2020, berani 10 juta. Baru dipakai 3 tahun, 4 tahun, berani nggak beli? Nggak berani ya? Paling berani berapa belinya? 2 juta, 3 juta, tanpa BPKB. Ya, jangankan tanpa BPKB, tanpa STNK aja, cuma BPKB doang, itu harga motor juga turun, jatuh. Ya, kalau dengan BPKB STNK, misalkan harga motor second itu 10 juta, ya, kalau tanpa STNK itu paling harganya 8 atau 9 juta tanpa STNK. Dan kalau tanpa BPKB lebih murah lagi, 2 juta. Ya, itu udah bisa dijual. Nah, tapi kalau kemarin saya jelaskan, kalau bagaimana dengan emas? Ya, emas ada bukti kepemilikannya nggak? Ada. Ada surat ya. Nah, suratnya bisa nggak digadaikan? Surat emas. Emasnya nggak usah digadaikan, suratnya aja bisa. Hah? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada pengaruh signifikan. Ada atau tidak adanya surat emas itu nggak berpengaruh signifikan. Meskipun ada penurunan, emas yang dijual dengan lengkap dengan suratnya itu, katakanlah kalau sekarang 1 gramnya 1.400.000, ya. Tapi ketika dijual tanpa surat, kira-kira sama nggak harganya? Bu yang suka beli emas, sama nggak? Nggak ya? Lebih rendah atau lebih tinggi? Lebih rendah, turun, tapi nggak terlalu tinggi turunnya, ya kan? Paling sekitar 1,3, ya. Nah, itu tanpa surat. Nah, karena emas itu tidak terlalu signifikan turunnya, ya, maka nggak bisa bukti kepemilikan emas itu dijadikan sebagai gadaian, ya. Ya, bisa-bisa dia kagak bayar, dia kan nggak bayar. Mendingan nggak usah bayar, ya, daripada emasnya ikut hilang, digadaikan, ya. Baik. Jadi awal keberadaan gadai syariah di Indonesia itu ditandai dengan adanya penawaran produk gadai oleh Bank Muamalat Indonesia saat itu. Ya, di mana Bank Muamalat waktu itu bekerja sama dengan pegadaian konvensional. Karena waktu itu belum ada pegadaian syariah. Makanya Bank Muamalat menggandeng pegadaian konvensional untuk bekerja sama menawarkan produk gadai syariah melalui unit layanan syariah, ya. Jadi sifatnya pegadaian syariah saat itu menjadi unit layanan saja. Jadi bukan perusahaan dengan bendera sendiri, tidak, tapi dia menginduk menjadi unit layanan syariah saja, ya, yaitu di pegadaian konvensional, ya. Sama seperti bank juga sama. Bank syariah itu ada yang berbentuk unit, ada yang sudah berbentuk badan usaha sendiri, ada yang BUS, ada yang UUS, ya. BUS itu Bank Umum Syariah, dia sudah berdiri sendiri. Ada juga UUS, unit usaha syariah. Nah, dia tidak berdiri sendiri tapi menginduk kepada bank konvensionalnya. Ya, contohnya Bank BCA Syariah itu masih UUS. Kalau BSI sudah BUS, ya. Nah, apa bedanya UUS sama BUS? Nah, UUS itu manajemennya masih satu dengan konvensional, masih menyatu, ya. Sedangkan kalau BUS yaitu bank syariah yang sifatnya sudah bank umum, ya, dia manajemennya sudah terpisah. Jadi manajernya sendiri, direkturnya sendiri, ya, gitu. Nah, ini pegadaian syariah juga sama. Waktu awal berdiri dia masih menginduk kepada pegadaian konvensional. Nah, kemudian karena saking banyak yang diminati, ya, layanan pegadaian syariah ini, maka kemudian memutuskan untuk didirikan pegadaian syariah sebagai satu lembaga keuangan tersendiri, ya.
Nah, jadi menjadi cabang pegadaian syariah. Nah, melihat keberhasilan dari Bank Muamalah dalam menjalankan misinya untuk mengenalkan pegadaian syariah ini, maka bank-bank konvensional lainnya juga mengikuti jejak Bank Muamalah, yaitu dengan menjual produk layanan gadai syariah, ya, seperti Bank Mandiri, ya, Bank BNI waktu itu, ya, Bank BRI juga, dan lain-lainnya. Mereka meluncurkan produk layanan gadai syariah. Nah, jadi ini tentang fatwa-fatwanya, ya, fatwa DSN UI tentang rahan, ya. Jadi ada rahan nomor 25 tahun 2002, kemudian tentang rahan emas tahun nomor 26 tahun 2002, dan rahan tasjili yaitu nomor 68 tahun 2008, ya. Rahan tasjili. Baik. Nah, sekarang kita lihat akad gadai syariahnya, tentang akad gadai syariah. Jadi berdasarkan fatwa DSN UI yang tadi sudah kita sebutkan, ya, gadai syariah itu mempunyai ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, diantaranya adalah tentang murtahin. Murtahin itu adalah pihak yang menerima barang gadai, alias pihak yang memberikan pinjaman, ya. Karena kita tahu bahwasanya akad gadai itu hakikatnya adalah akad yang tidak berdiri sendiri. Akad gadai adalah akad yang keberadaannya biasanya disertakan oleh akad yang lain. Karena ada akad utang, kemudian timbullah akad gadai. Nah, jadi murtahin ini adalah orang yang menerima barang gadai, alias dia juga yang memberikan pinjaman, ya. Nah, murtahin ini mempunyai hak untuk menahan marhun, ya, marhun atau barang gadai, ya, barang gadainya. Sampai kapan? Sampai semua utangnya si rahin itu dilunasi, ya. Jadi kalau belum lunas, selama belum lunas, maka barang gadai itu masih berhak dimiliki atau dipegang oleh si murtahin, ya. Meskipun tinggal beberapa angsuran lagi misalnya, ya, jadi nggak ada batasan sampai kapan barang gadai itu berada di tangan murtahin, nggak ada batasan. Batasannya adalah sampai dengan utangnya si rahin itu dibayar, dilunasi, ya. Karena ada yang bertanya itu kan, sampai ada, apakah ada batasannya kita itu boleh menahan barang orang sebagai gadai? Saya katakan tidak, ya, tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Pokoknya batasannya itu adalah sampai dengan utangnya itu dilunasi oleh si rahin. Selama belum lunas, maka barang gadainya itu tetap menjadi hak murtahin untuk ditahan, ya. Nah, itu terkait dengan waktu penahanan barang gadai tersebut. Lalu yang kedua, terkait dengan marhun dan manfaatnya, ya. Marhun atau barang gadai tadi dan manfaatnya, selama digadaikan dia masih tetap menjadi milik si rahin, milik yang menggadaikan. Jadi tidak berpindah kepemilikan, ya. Nah, ketika kita menggadaikan barang, maka saat itu yang kita lakukan hanya, ya, menitipkan barang. Menitipkan barang. Jadi hak dan kepemilikan serta manfaatnya itu masih tetap menjadi milik si rahin, ya. Nah, jadi pada prinsipnya marhun, pada prinsipnya karena dia masih menjadi milik si rahin, maka pada prinsipnya marhun atau barang gadai itu tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, ya, kecuali seizin rahin. Itu pun, ya, kalau kita lihat dalam ketentuan yang lain nantinya, ya, itu pun hanya untuk kasus gadainya itu yang disebabkan bukan karena utang piutang,
Kalau gadainya kasusnya adalah karena utang piutang, maka tetap tidak boleh. Diizinkan atau tidak diizinkan barang gadai itu untuk kita pakai, untuk kita manfaatkan, tetap tidak boleh. Karena kaidah utang piutang itu mengatakan kullu qardin darra manfaatan fahuwa riba. Tiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi yang memberikan pinjaman, maka manfaat itu dikategorikan riba. Nah, jadi kalau kita melakukan akad utang piutang seperti biasa, ya, ini saya kasih pinjam uang kamu 10 juta, ya, tapi syaratnya kamu gadaikan, ya, motor kamu sini, taruh motor kamu di rumah saya, ya. Nah, ketika ditaruh, kemudian si yang berhutang itu bilang, silakan Pak, kalau mau pakai itu motornya pakai aja, nggak apa-apa, ya. Nah, boleh nggak kita pakai ini? Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena timbulnya akad apa namanya rahan ini, gadai ini, itu karena ada akad qard, ya, munculnya akad qard utang piutang biasa. Tapi kalau utangnya itu bukan utang piutang biasa, ya, misalnya utang karena jual beli kredit. Nah, kalau utang karena jual beli kredit, maka tidak mengapa kita menggunakan barang yang digadaikan, tapi dengan catatan apa? Harus izin dari yang menggadaikan. Ya. Jadi misalnya saya ngizin motor, ya kan? Ada barang yang dijaminkan itu misalkan bukan BPKB misalnya, tapi ada barang lain yang dijaminkan. Nah, saya boleh memakai, ya, barang tersebut. Ya, misalkan yang digadaikannya apa gitu, ya. Saya boleh pakai itu, asal syaratnya izin dari si yang berhutang karena transaksi jual beli secara kredit tadi. Nah, ini boleh. Tapi kalau karena akadnya utang piutang biasa, mohon maaf, diizinkan atau tidak diizinkan, kita tidak boleh memanfaatkan, ya, barang tersebut, tidak boleh. Baik. Lalu yang ketiga, terkait dengan pemeliharaan dan penyimpanan marhun, ini pada dasarnya adalah kewajiban si rahin. Ya. Kenapa? Karena tadi jelas kan marhun itu miliknya si rahin. Karena marhun itu masih menjadi milik si rahin, maka segala konsekuensinya yang berhubungan dengan barang tersebut itu menjadi tanggung jawab si rahin. Termasuk kalau barang tersebut butuh pemeliharaan, butuh biaya penyimpanan, maka dasarnya kewajiban si rahin untuk, ya, membayar biaya-biaya yang berhubungan dengan barang gadai tersebut, ya. Jadi pihak yang menerima gadai menetapkan, misalkan kamu boleh menggadaikan barang ini dengan catatan bahwa kamu harus sewa biaya perawatannya atau biaya penyimpanannya, sewa. Nah, maka si rahin dia berkewajiban untuk membayar segala biaya-biaya yang berhubungan dengan gadai tersebut, ya. Sedangkan biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi kewajiban si rahin, ya, ya, kewajiban utamanya. Tapi meskipun ini menjadi kewajiban si rahin, ya, barang tersebut itu bisa juga, ya, biayanya dikeluarkan oleh murtahin, ya, oleh orang murtahin, oleh orang yang menerima gadai. Nah, biasanya seorang murtahin yang menerima gadai tersebut, ya, dia mengeluarkan biaya karena dia punya maksud dan tujuan. Maksudnya apa? Maksudnya agar dia bisa memanfaatkan barang gadai tersebut, ya. Padahal kan tadi apa? Hukum asalnya kewajiban untuk mengeluarkan biaya pemeliharaan terhadap barang gadai atau biaya penyimpanan itu menjadi tanggung jawab rahin. Nah, tapi ketika misalkan itu semuanya ditanggung oleh murtahin, maka biasanya ada tujuan dari si murtahin, yaitu untuk memanfaatkan barang gadai tersebut. Nah, ini jadi
terkait dengan pemeliharaannya. Nah, kemudian ketentuan yang keempat mengenai besarannya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun. Nah, ini MUI menetapkan bahwa tidak boleh ya biaya pemeliharaan ataupun penyimpanan marhun ini tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman utang rahin kepada murtahin. Jadi berapapun besar utangnya, ya, berapapun besarnya pokok utang yang dia dapatkan, ya, itu tidak dipengaruhi, ya, untuk beban pemeliharaannya. Kalau memang misalkan kita menggadaikan berupa emas 25 gram, emas 25 gram, LM, ya, emas LM 25 gram. Nah, kemudian pertama kita pinjam misalnya dengan emas, gadai emas 25 gram, itu kita pinjam 10 juta. Kira-kira dapat kagak kita pinjam dia 10 juta? Gadai, dapat ya? Dapat. Nah, ini kan emas harus disimpan ini. Disimpan di tempatnya murtahin. Lalu murtahin bilang, ini ada biaya penyimpanannya Pak. Berapa biaya penyimpanannya? Katakanlah 1 juta. Ya, 1 juta biaya penyimpanannya. Nah, kemudian suatu saat dia juga mau menggadaikan yang berikutnya, minjam yang kedua kalinya, yaitu dengan pinjaman yang lebih besar, 20 juta. Dan yang digadaikan sama, LM juga, LM 25 gram. Ketika dia menggadaikan, ketika dia minjam uang 20 juta dan menggadaikan LM 25 gram, ya, kira-kira biaya pemeliharaannya, biaya penyimpanannya itu sama nggak dengan yang 10 juta? Pinjam 10 juta, sama nggak? Hah? Faktanya, kalau sama itu yang memang yang ditentukan oleh MUI harus sama. Nah, faktanya agunannya sama, 25 gram juga emas. Tapi dia dapat pinjaman 20 juta. Yang tadi dapat pertama emas juga, ya, 25 gram, dia pinjam 10 juta. Biaya penyimpanannya 1 juta. Ketika kita dapat pinjaman 20 juta, apakah sama biaya penyimpanannya 1 juta juga? Faktanya beda. Nah, MUI itu tidak membolehkan seperti itu. Berdasarkan fatwanya tadi, nomor pasal keempat ini, besarnya biaya pemeliharaan atau penyimpanan marhun itu tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman uang, utang, jumlah pinjaman utang rahin kepada murtahin. Tidak boleh. Nah, inilah yang menjadi sering kali kontroversi. Ya, baik. Itu ayat yang keempat. Lalu yang kelima, terkait dengan penjualan marhun. Ya. Nah, penjualan marhun, barang gadai mau dijual. Nah, kapan biasanya barang itu dijual? Ya, kalau si rahin nggak sanggup bayar. Ya. Tapi di sini ada ketentuan. Yang pertama ketentuannya adalah jika jatuh tempo, maka si murtahin itu harus memperingatkan rahin agar segera melunasi utang. Jadi memang, ya, dasarnya Pak, orang yang ngutangin itu harus nagih Pak. Ya, harus nagih. Kita ngutangin nih, ya, ke orang, memang dasar harus nagih. Supaya apa? Supaya tidak ada kelalaian dari yang berhutang. Ya, karena kadang yang berhutang ini suka melalaikan. Kalau kita nggak ingatkan, dia suka melalaikan hutangnya. Maka kenapa hukum asalnya kita itu harus mengingatkan. Ketika sudah mau jatuh tempo, ini orang yang ngutangin ini harus mengingatkan. Maaf, besok utang ente sudah jatuh tempo tuh. Ya, jangan lupa ya, bayar saja. Itu diingatkan orang yang ngutangin. Oke. Nah, kemudian ketentuan yang kedua, jika rahin
saat jatuh tempo itu tidak dapat melunasi hutangnya, tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun atau barang gadai itu dijual paksa atau dieksekusi, ya, melalui lelang yang sesuai dengan syariah. Ya, ada lelang yang nggak sesuai syariah. Saya tanya dulu, lelang hukum asalnya boleh tidak? Hukum lelang boleh nggak? Lelang itu apa sih? Nih laptop saya nih, Pak Faisal atau seluruh jamaah. Saya punya laptop, saya mau jual. Siapa yang berani mau beli ini? Wah, Pak Faisal lunjuk langsung. Saya Pak Ustadz. Pak Faisal berani berapa? 5 juta. Wah, Pak Faisal 5 juta. Mana Pak Faisal? Oh, ada. Terus Bapak berapa? Pak Masidi 6 juta. Oke, ada lagi yang lain? 7. Udah, nggak ada lagi yang mau. Nggak ada lagi, nggak minat. Oke, berarti saya jual dengan harga 7 juta ke Pak Gia. Lagi tuh, ya, menang. Boleh kayak gitu? Boleh nggak? Jual beli kayak gitu boleh nggak? Boleh nggak? Dulu saat seorang sahabat Ansor mengalami kesulitan ekonomi, pernah menghadap kepada Rasulullah. Menghadap ke Rasul, ya Rasulullah, saya butuh ini, tapi saya nggak punya. Datang Rasulullah. Rasulullah tanya apa? Yang kamu punya apa sekarang? Saya punya kain 2 lembar. Yang satu saya pakai, yang satu buat alas, dan 1 cangkir gelas. Maka apa kata Rasulullah? Dah, bawa sini kain cadang kamu itu mau bawa, ya, terus sama gelasnya sini mau bawa. Setelah itu dipegang oleh Rasulullah, lalu Rasulullah tawarkan kepada para sahabat, ya, wahai para sahabat, ya, ini ada saudara kita kaum Ansor ini, dia butuh ini dan dia jual ini barang-barangnya. Siapa yang berani? Oh, saya Rasulullah, berani sekian dirham. Ada lagi yang lain? Oh, ada, saya berani untuk sekian dirham, lebih tinggi. Nah, akhirnya apa? Dijual lah itu dengan cara seperti itu. Ini lelang dicontohkan oleh Nabi. Jadi boleh kita menjual sesuatu barang dengan cara lelang, itu boleh. Ya, boleh. Oke. Tapi ada juga lelang menyesatkan ini. Ya, ada lelang yang menyesatkan, Pak. Dan ini dilarang oleh Nabi. Dulu mungkin pernah di antara kita itu ada yang tahun berapa ya? Tahun 90-an kali ya. Marak itu. Yang namanya jual beli dengan sistem lelang itu marak. Ya. Waktu turun dari stasiun Senen dulu ya, waktu tahun 99 tahun 97 99 aja ya. Sebelum tahun 2000-an. Itu kan marak jual beli model seperti itu. Saya turun dari stasiun Senen, itu pas keluar itu suka ada orang jual elektronik kok. Di mobil elektronik itu kan. Enggak, bukan obral. Ya, artinya dijual, terus itu sudah berkumpul orang banyak situ kan, ada yang nawar, ini berapa? Sekian. Enggak tahu teman-temannya yang ngumpul. Ya kan? Teman-temannya yang ngumpul di situ, yang nawar dengan harga yang tinggi itu siapa? Teman-temannya. Teman-teman yang dagang itu. Lah kita yang orang awam, yang bukan temannya, melihat tawaran begitu, luar biasa semangatnya orang nawar barang, kan kita jadi tertarik kok. Wah, ini benar-benar nih barang istimewa ini. Ya, nggak taunya barang KW. Ya kan? Yang nggak tahu, yang kagak tahu dia datang beli, berani. Ya, ini teman-temannya udah nawar sekian, ini berani lebih tinggi lagi, sekian saya berani. Nah, akhirnya apa? Ya ketipu. Yang beli itu yang bukan teman-temannya emang. Ya, teman-temannya cuma disetting doang, Pak. Seolah-olah ya untuk memberikan satu image barang itu adalah barang istimewa. Sehingga banyak nawar, sekian. Gitu.
Ya. Nah, ini namanya dalam syariah dikatakan sebagai bai' najas. Ya. Bai' najas. Jual beli ya najas. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah. Ya, karena mengandung unsur apa? Penipuan. Ya, penipuan dengan model-model seperti ini. Jadi sudah terjadi ini zaman Rasulullah sudah terjadi seperti ini. Ya. Nah, tidak boleh kayak gitu. Ya. Baik. Jadi boleh dilelang, dijual. Ya, dijual paksa. Barang yang dijaminkan itu dijual paksa, dieksekusi. Kemudian hasil penjualannya barang gadai tadi itu digunakan untuk melunasi utang atau juga biaya pemeliharaan atau penyimpanan yang belum dibayar dan juga serta biaya penjualan. Ya. Jadi kalau selama ini biaya pemeliharaannya yang nanggung adalah si murtahin, ya, maka ketika barang gadai itu dijual, ya, itu dimasukkan nanti di samping utang yang belum dibayar tambah dengan biaya pemeliharaan dipotongnya. Ya, dipotongnya seperti itu. Andai kata terjadi kelebihan, nah kelebihan hasil penjualannya itu menjadi milik si rahin, menjadi milik si pihak yang berhutang. Ya, nah ini namanya syariah, Pak. Ya, jadi sesuatu yang digadaikan itu tidak boleh menjadi milik 100% dari hasil penjualannya dari orang yang ngutangin, nggak boleh. Seperti di leasing konvensional, ya kan? Nah, itu ketika misalkan motor yang digadaikan BPKB-nya itu atau mobil yang digadaikan BPKB-nya, ketika si rahin tidak sanggup membayar utang cicilan motor ataupun mobilnya, maka motor dan mobilnya itu dijual, ditarik, dijual, dan hasilnya itu menjadi milik siapa? Milik leasing 100%. Itu kalau di konvensional, ya. Sedangkan kalau di syariah tidak mengacu kepada ketentuan gadai seperti ini, maka jika hasil penjualan barang gadainya itu melebihi daripada total pokok angsuran yang belum dibayar, maka kelebihannya itu menjadi milik rahin. Menjadi milik rahin kelebihannya. Ya. Serahkan kepada dia. Motor dijual yang digadaikan 10 juta, laku 10 juta. Utangnya si rahin itu ya tinggal 4 juta. Ya sudah. Si murtahin hanya boleh ngambil 4 juta. Yang 6 jutanya serahkan ke rahin. Itu yang benar. Ya. Jadi tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman. Si murtahin mengambil haknya sesuai dengan hak yang belum dibayar, yang belum dipenuhi. Ya, murtahin juga berhak untuk memiliki ya sisa daripada hasil penjualannya, karena memang itu menjadi milik dia, barang dia yang dijual. Jadi bukan barangnya si rahin, bukan barangnya si murtahin yang dijual, bukan, itu barangnya rahin. Makanya kata tadi konsep awalnya apa? Barang gadai itu masih menjadi milik rahin, bukan milik murtahin. Nah, namun sebaliknya, kalau terjadi kekurangan saat dijual, kekurangan, nah dia tetap harus menjadi kewajiban dari rahin. Nah, emang bisa Pak terjadi seperti itu? Bisa nggak? Bisa, bisa. Terutama apa? Terutama kalau orang yang menggadaikan misalkan jual beli kredit motor misalkan, baru angsuran awal itu udah mogok, udah macet. Nah, angsuran awal udah macet, maka otomatis ya harga jual motor yang digadaikan tadi itu pasti hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan total utang yang belum dibayar.
Karena kan kalau harga kredit biasanya melebihi daripada harga cash. Ya. Nah, ini contoh kasus saya kemarin lah ya. Ada salah seorang nasabah yang kredit motor PCX ke saya. Ya. Waktu itu disepakati harga kreditnya adalah kurang lebih sekitar 29 jutaan. Motor PCX tahun 2020-an. 29 juta harga kreditnya. Ya. Nah, kemudian dia bayar DP. Saya bilang DP-nya 5 juta ini, ya. Tapi saya cuma punya DP 2 juta. Punya 2 juta dulu. Nanti saya bayar deh, pokoknya sebelum 1 bulan DP-nya saya genapin jadi 5 juta. Oh, ya udah. Karena ini dia niatnya baik untuk untuk usaha nge-grab. Maka ya udah. Saya kasih motornya. Ya, DP-nya sini 2 juta saya ambil. Kekurangannya nanti sebelum 1 bulan. Sebelum angsuran pertama jatuh tempo. Nah, oke. Saya kasih. Nggak tahunya ya, setelah masuk pada saat waktu yang ditentukan, DP-nya nggak digenapin, nggak dicukupin. Ya, harusnya 5 juta, tapi dia masih 2 juta aja. Waduh. Lewat bulan pertama, angsuran bulan pertama pun nggak sanggup bayar. Nih kan? Saya tunggu karena batasnya itu 2 bulan. Saya tunggu terus sampai 2 bulan. Pas 2 bulan sudah ada kan pasal yang membolehkan saya mengeksekusi. Pasal yang sepakati. Oke. 2 bulan baru. Ya udah, kalau gitu motor dijual aja. Ya. Harga jual motor berapa? Ya, cuma 22 jutaan. 20 jutaan, ya kan? Sementara dia baru masuk DP berapa? 2 juta. 2 juta tambah 22 juta, jadi berapa? 24 juta. Padahal utangnya dia berapa? 29 juta. Kurang 5 juta. Ya. Jadi harusnya saya masih tetap punya kewajiban nagih 5 juta lagi. Cuma karena ini teman saya, ya kan? Teman baik saya waktu SMP, ya kan? Ya sudah, ya kan? Udah saya bilang, ini harusnya ente masih punya kewajiban 5 juta lagi kan nih, ya? Tapi ya udah, ente nggak usah mikirin, udah neputikan, bilang gitu kan? Udah selesai. Nah, jadi hukum asalnya saya masih tetap punya kewajiban menagih. Hukum asalnya, ya. Makanya Pak, ini adil, Pak. Ini adil. Coba kalau kita bandingkan dengan konvensional. Bapak tinggal angsuran 2 bulan lagi, Pak, yang belum dibayar nih. Dari total 24 angsuran udah kita bayar 22 angsuran, tinggal 2 bulan lagi yang belum kita bayar. Saat ditarik motor itu, apakah kita dapat pengembalian? Tidak, hangus semua. Ya. Coba. Ini kan udah jelas kezolimannya sangat jelas ini, yang namanya konvensional. Tapi kita tetap saja mendukung konvensional itu. Ya, hati-hati. Ya, sama seperti bank meminjamkan uang kepada pengusaha dengan menetapkan kepada pengusaha setiap bulan harus bayar bunga sekian. Ini fair kagak? Fair kagak nih? Hah? Dari mana bilang nggak fairnya? Bukan pemasaran, dia minjemin. Dia minjemin, kemudian dia ngambil itu bunga. Dan kita mau. Ya, kita mau bayar bunga tersebut. Artinya apa? Memang bunga yang ditawarkan bank itu cenderung lebih sedikit prosentasenya dibandingkan dengan margin keuntungan yang kita dapat. Betul kagak? Ya. Kenapa pengusaha mau minjem duit ke bank? Karena bunga yang dia harus bayar itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan margin keuntungan yang dia targetkan. Ya. Di satu sisi kita menganggap, oh iya wajar saja gitu kan, wajar saja. Kalau seandainya bank itu mengambil bunga, karena si pengusaha dia akan dapat untung lebih besar.
pertanyaannya, emang ada yang menjamin pengusaha itu akan dapat untung? Ada yang menjamin? Anda jadi pengusaha, dijamin pasti dapat untung nanti? Ada? Nggak ada yang bisa menjamin. Makanya katakan oleh Allah, wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Ya, tidak ada yang tahu bagaimana hasil dari apa yang kita kerjakan di kemudian hari. Nggak ada yang tahu. Makanya seorang pengusaha itu bisa untung, bisa rugi. Nah, pengusaha bisa dapat untung, bisa kerugian. Lah sementara kalau yang namanya bank, dia selalu untung. Ketika minjemin duit selalu untung. Pengusaha yang minjem duit bisa untung, bisa rugi. Ini fair nggak kayak begini nih? Nggak fair. Kayak yang fair itu kalau untung sama-sama dapat untung, kalau rugi juga sama-sama mempunyai beban kerugian. Makanya Islam menawarkan solusi dengan akad dorobah bagi hasil, ya. Itu solusinya. Udah dikasih solusi akad dorobah. Kalau urusan bisnis itu, ya, pinjam modal itu pakai akadnya mudharabah, bukan dengan akad utang piutang, ya. Riba itu, ya, riba. Oke. Baik, saya lanjutkan. Waktunya cukup nggak? Cukup ya. Nah, analisa dan kritik terhadap gadai syariah. Kita lihat dalam praktek gadai syariah yang ada pada saat transaksi itu disepakati dua akad. Ada dua akad. Ya, ini kritikannya ya. Akad yang pertama apa? Pertama ada akad rahan atau gadai. Dan akad utang oleh rahin dengan menggadaikan suatu harta sebagai jaminan utang kepada murtahin, baik pihak bank maupun pegadaian syariah. Dan akad keduanya adalah akad ijarah, yaitu akad jasa di mana murtahin menyewakan tempat dan memberikan jasa penyimpanan kepada rahin. Ya. Jadi ada dua akad, akad rahan, akad atau utang, ya, dengan akad ijarah. Nah, kedua akad tersebut ditandatangani sekaligus pada saat rahin menggadaikan hartanya. Artinya di situ ada penggabungan akad, ya. Dan biasanya pelapor utang yang dapat diperoleh rahin itu maksimal 90% dari nilai taksiran harta yang digadaikan. Ya, jadi kalau kita menggadaikan emas 25 gram itu harga emas 25 gram berapa? Anggap 25 juta lah misalnya. Ya, 25 juta. Berarti kalau 90%-nya itu kita bisa mendapatkan utang berapa? Sekitar 20 berapa? 22 juta 500. 22 jutaan. Kita dapat pinjaman 90% maksimal, ya. Jangka waktu utang biasanya maksimal 4 bulan. Ya, besarnya ujroh. Nah, ini bisa ujroh. Biaya simpan di perum pegadaian itu sebesar Rp90 untuk setiap kelipatan 10.000. Nah, kalau ditetapkan 10.000, ya, setiap kelipatan 10.000, otomatis ini apa? Semakin tinggi gitu kan? Semakin tinggi nilai yang dijaminkan, semakin tinggi pula biaya simpannya. Nilai taksiran per 10 hari, ya. Jadi per 10 hari itu Rp90 untuk setiap kelipatan 10.000, ya, dari nilai barang yang digadaikan. Nah, sama dengan kalau kita konversikan itu 0,9% per 10 hari, yaitu sama dengan 2,7%, ya, per 10 hari. Per 30 hari berarti sama dengan berapa? 10,8%. Ya, per 120 hari atau 4 bulan. Oh maaf, yang 10 hari 2,7%, yang 30 hari 2,7%, ya. Nah, kemudian yang 120 hari itu 10,8%, 4 bulan. Ya. Nah, jadi
Contoh kasus misalnya ketika ada Ahmad menggadaikan laptop kepada Pegadaian Syariah, nilai taksirannya 1 juta rupiah. Ya, taksiran laptopnya 1 juta. Maka plafon utangnya berapa dia dapat? 900 ribu, 90%-nya. Biaya simpan 90 rupiah untuk setiap kelipatan 10 ribu dari nilai taksiran per 10 hari. Ya, itu sama dengan 10,8% kalau taksirannya 120 hari. Jika jangka waktu utang itu 4 bulan, 120 hari, maka biaya simpannya itu sebesar 10,8% kali 1 juta. Ya, sama dengan 108 ribu. Nah, maka pada saat jatuh tempo, si Ahmad itu harus bayar berapa? Jumlah utang plus biaya simpan. Utangnya 900 ribu, biaya simpannya 108. Jadi 1.008.000. Ya. Nah, ini sesuai dengan apa namanya? Harga daripada barang yang digadaikan, ya. 1 juta, maka dapatnya biaya simpannya ada 108. Nah, dengan demikian ini memang tidak mengikuti besaran utang, tapi mengikuti besaran daripada barang gadainya, nilai barang gadainya. Jadi per 10 ribu nilai barang gadainya itu dikenakan biaya 90 rupiah, ya, untuk waktu 10 hari, ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari akad tersebut, maka ini boleh dikatakan gadai ini merupakan akad yang batil, ya, dengan 3 alasan. Pertama, ada terjadi penggabungan 2 akad menjadi 1 akad yang dilarang syariah, yaitu akad rahan gadai ataupun qad, ya, dengan akad ijarah. Kenapa? Karena Rasulullah melarang. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dikatakan naha an safqataini fi safqah wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang 2 kesepakatan dalam 1 kesepakatan akad. Ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain juga kita bisa membaca, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la yahillu salafun wal bai'. Tidak halal kita itu menggabungkan antara akad utang dengan akad jual beli. Nah, akad qad ini dengan akad biaya simpanan ini hakikatnya adalah menggabungkan antara akad utang dengan akad jual beli. Jual beli apa? Jual beli jasa. Ya, kita nyimpan di bank misalnya berupa SDB, ya. SDB adalah satu kotak yang digunakan untuk penyimpanan barang jaminan misalnya atau barang gadaian, ya. Nah, akad yang kita lakukan dengan bank tersebut adalah ujroh, akad ijarah, yaitu menyewa set deposit box dan kita dikenakan biaya sewa. Nah, ketika itu digabungkan dengan akad rahan, ya, dengan akad rahan yang mengandung unsur qad, utang piutang, maka sama aja kita menggabungkan akad utang dengan akad apa? Akad utang dengan akad jual beli jasa, dan itu dilarang sama Rasulullah, langsung dilarang Rasulullah, ya. Maka dari itu nanti ada solusinya bagaimana caranya supaya tidak terjadi, gitu, ya. Kemudian yang kedua, di sini ada terjadi riba atau minimal subhat riba yang diharamkan, yaitu yang disebut dengan istilah biaya simpan atau qad, ya, yang diberikan kepada Pegadaian Syariah kepada nasabah, ya, biaya simpannya itu. Itulah yang menjadi sebab terjadinya riba, ya. Qad atau loan yang menarik manfaat, ya, tidak dibolehkan secara syar'i, ya. Jadi gara-gara dia minjemin duit itu bank ataupun Pegadaian Syariah, ya, gara-gara dia minjemin duit kemudian dia dapat untung. Untungnya apa? Untungnya dari biaya penyimpanan, ya, karena akadnya digabungin. Kalau akadnya nggak digabung nggak jadi masalah. Jadi di satu sisi Pegadaian Syariah dia meminjamkan uang dengan tanpa bunga. Di sisi yang lain Pegadaian Syariah juga menyiapkan fasilitas menjual tetap SDB untuk penyimpanan barang, ya, dengan mendapatkan biaya simpanan tersebut, ya, dari nasabahnya
boleh satu sisi. Kalau tidak digabung. Nah, karena di sini ada proses penggabungan ya antara akad jual beli jasa penyimpanan dengan akad utang, maka ini yang dilarang oleh Rasulullah. Ya. Idza aqrada fala ya'khudh hadiah. Ya, jika seseorang memberi pinjaman atau qard, maka janganlah dia mengambil hadiah. Ya. Nah, berarti mengambil keuntungan tidak boleh. Gara-gara pegadaian syariah memberikan pinjaman, lalu dia mengambil keuntungan dari pendapatan dari simpanan SDB-nya tadi, penyimpanan SDB tadi. Ya. Nah, ini sudah jelas ya. Dalam hadis yang lain juga dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki dari kami yang meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu. Maka Rasulullah bersabda, jika salah seorang kalian memberikan pinjaman lalu dia diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kendaraannya atau ditumpangi gitu ya, maka janganlah dia menaikinya dan janganlah dia menerimanya, kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Idza aqada ahadukum qardan fa ahdalahu aw hamalahu 'ala dabbah falyarkabha wa yaqbalhu illa yakun nazara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Itu dalilnya jelas ya. Jadi kalau kita memberikan pinjaman kepada seseorang, kalau orang yang mendapatkan pinjaman itu memberikan hadiah kepada kita atau mengajak naik di atas kendaraannya, memberikan tumpangan pada kita, maka kata Rasulullah, fala yarkabha, jangan kita naik di atas tumpangan kendaraannya. Wala yaqbalhu, jangan kita terima hadiahnya, ya. Illa ayyakun nadhara bainahu wa bainahu qabla dzalik, kecuali kalau tumpangan itu hadiah itu sudah biasa dilakukan sebelumnya, ya, maka boleh kita ambil. Tapi kalau belum biasa, nggak boleh kita ambil, ya, hadiah itu nggak boleh kita ambil. Ya, sering saya contohkan, ya, ketika ada seorang yang meminjamkan uang pada tetangganya, misalkan senilai 2 juta. Nah, setelah kita kasih pinjaman, tiba-tiba itu orang baik, tetangga kita itu baik. Dia masak apa aja dikirimin ke rumah kita. Baik dia. Masak sop dikirimin semangkok sop, ya, masak sayur asam dikirimin semangkok sayur asam, masak rendang daging dikirimin rendang daging ke rumah kita 10 potong. Ketika kita kasih pinjaman, ya. Nah, tapi sebelum dikasih pinjaman nggak pernah itu boro-boro, nggak pernah ngasih apa-apa, nggak pernah ngasih hadiah sama sekali. Setelah dikasih pinjaman jadi baik. Nah itu kita nggak boleh, ya, nggak boleh menerima hadiah tersebut. Sopnya nggak boleh kita terima, ya kan? Dagingnya nggak boleh kita terima, ya, karena kalau kita terima itu termasuk riba, ya. Gimana cara nolaknya? Nggak enak Pak Ustadz, itu sop udah di depan pintu. Masa kita bilang, bawa pulang itu riba, ya kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Ya udah, kalau memang kita nggak sanggup, nggak tega menolaknya, kita terima dah. Ya, yang penting catat, ya, itu sop semangkok 50.000 Pak, catat 50.000. Nah, pas dia mau bayar utang sama kita, ya, nah itu kurangin, potong, ya. Jadi tadi utang 2 juta, selama dia berhutang ngasih sop 10 mangkok, ya kan, 50.000 berarti ya, 50.000. Nah, belum lah, masih ada sisa 1,5 juta lagi, ya, 1,5 juta aja udah bayar sini dah. Nanti nggak usah bayar 2 juta, bayar 1,5 juta aja. Lah, kan saya utangin 2 juta. Iya, itu ente udah bayar dulu pakai sop. Ya, udah bayar pakai sop. Udah itu mah kan ini nggak apa-apa udah. Ya udahlah, kalau memang begitu mah, ya nggak apa-apa. Nih saya bayar 1,5 juta. Ya, dan ini hadiah dari saya 5.000. Begitu. Ya, halal yang begini boleh. Ya, kita terima 2 juta halal. Tapi kalau kita nagihnya 2 juta, haram kita. Makan riba 5.000. Riba sop. Ya, riba sop. Ya. Oke, seperti itu. Baik. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Ya, yang ketiga ya. Dan cukup ini aja dulu. Silakan kalau ada yang mau diskusi, kalau nggak ada kita tutup.
Ya. Ya, nah. Kan tadi di pegadaian syariah nggak boleh ada biaya simpan dulu sih. Nggak boleh apa? Biaya simpan dulu ya. Bukan nggak boleh, boleh. Cuma nggak boleh digabungkan akadnya dengan akad qardnya. Biaya simpan boleh. Ya sama aja kita tuh kita punya lahan. Nih, ini kan orang-orang pada naruh mobil sini kan karena ada lahan yang bisa kita memberikan manfaatnya kepada yang mau pakai lahan ini. Sama aja, Pegadaian Syariah menyiapkan kotak penyimpanan biar aman, ya SDB namanya, ya. Nah untuk penyimpanan ini kenakan biaya penyimpanan, boleh nggak? Boleh. Harus dipisah akadnya, tidak boleh digabung. Itu yang menjadi masalah di situ. Karena tanda tangan akadnya itu sekaligus, ya akad pinjaman dengan akad penyimpanan. Iya, iya. Yang nggak boleh itu masalahnya adalah karena dia dijadikan satu akadnya. Kenapa nggak boleh? Sudah kita bahas. Itu kecenderungannya membuat seseorang yang melakukan akad jual belinya itu menjadi terpaksa dengan harga yang ditetapkan. Sebab kalau dia nggak tangan itu dia nggak dapat pinjaman, gitu, ya. Jadi hikmah dibalik larangan Rasulullah menggabungkan akad jual beli dengan akad utang piutang itu adalah hikmahnya supaya tidak ada keterpaksaan dari pihak yang melakukan akad jual beli, ya. Kenapa? Karena kalau dia melakukan akad jual beli dengan disertai digabungkan dengan akad utang piutang, ini pasti dia itu akan ada unsur keterpaksaannya, ya itu masanya. Harganya dia mau menerima aja berapapun, ya kan. Kalaupun nggak sesuai dengan harga pasar dia terima aja. Kenapa? Karena kalau dia kagak tangan itu harga, nggak terima harga, kagak ada pinjaman. Gitu. Itu hikmahnya, ya. Jelas ya. Lagi? Ya, silakan. Iya. Jual beli. Kalau investasi itu menggabungkan akad kirot sama mudorobah. Akad kirot dengan akad mudorobah. Bagaimana akad kirot dengan akad mudorobah gabung? Yang biasanya itu menggabungkan antara akad mudorobah dengan akad rohan kemarin yang sudah kita bahas. Ya kan? Kalau menggabungkan akad kirot dengan akad mudorobah, itu gimana investasi? Contohnya gimana? Kirot bukan yang kemitraan akad. Oh ya, kirot, bukan qard ya? Bukan qard. Kirot atau mudorobah sama aja, istilahnya sama. Kirot sama mudorobah itu sama. Ya, bukan qard. Ya, kalau qard itu utang piutang. Kalau kirot itu dengan mudorobah sama. Ya. Apa yang digabungkan? Nggak ada yang digabungkan. Kalau kirot sama mudorobah sama, cuma istilahnya yang berbeda. Ya, kirot itu biasanya dipakai oleh penduduk Irak kalau nggak salah, gitu. Jadi nggak ada penggabungan di situ. Kirot dengan mudorobah sama prinsipnya. Ada lagi yang lain? Udah cukup ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.